Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai rancangan teknis dari aplikasi Galexion. Sebelum kami memulai presentasi kami pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Adapun anggota-anggota dari kelompok 6 yaitu Muhammad Razak Naufal dengan NPM 003, Liral Alfi Syahdin dengan NPM 077, Muhammad Yaudin dengan NPM 039, dan saya Ramadanti Zamnur Lubis dengan NPM 031. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang melatar belakangi mengapa kami ingin mengembangkan aplikasi Galexion. Selain itu, di sini kami juga akan menjelaskan mengenai daftar aktor, di mana masing-masing aktor pada daftar tersebut memiliki personanya masing-masing. Lalu ada daftar aktivitas dan rancangan teknis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang melatar belakangi kenapa kami ingin mengembangkan aplikasi Galexion ini. Ini karena sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena memang pada dasarnya, setiap manusia akan menghasilkan sampah melalui setiap aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Volume peningkatan sampah ini akan sebanding dengan meningkatnya jumlah konsumsi manusia. Tetapi sayangnya, volume peningkatan sampah ini tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sebagian besar dari masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya ini disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai lokasi dari tempat pembuangan sampah. Itulah kenapa kami ingin mengembangkan aplikasi Galexion yang dapat membantu masyarakat dalam menemukan lokasi tempat pembuangan sampah. Nah, pada proyek kali ini kami memiliki daftar aktor, di mana pada daftar ini kami memiliki dua aktor, yaitu masyarakat umum dan sopir truk sampah. Masyarakat umum merupakan masyarakat yang ingin membuang sampah, akan tetapi tidak atau belum mengetahui lokasi dari tempat pembuangan sampah, sehingga masyarakat ini membutuhkan untuk menggunakan aplikasi Galexion dalam membantunya dalam menemukan lokasi tempat pembuangan sampah. Lalu ada sopir truk sampah. Sopir truk sampah merupakan seseorang yang pekerjaan sehari-harinya mengangkut sampah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah selanjutnya. Nah, berdasarkan daftar aktor yang telah saya jelaskan tadi, masing-masing aktor tersebut memiliki personanya masing-masing. Di sini telah ditampilkan persona dari aktor masyarakat. Pada persona ini ditampilkan identitas dan bio dari masyarakat tersebut, serta masalah yang sedang dihadapi dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu, persona yang kedua, persona yang kedua yaitu persona dari sopir mobil sampah. Pada persona ini ditampilkan identitas dan bio dari sopir truk sampah ini, serta ditampilkan juga masalah yang sedang dihadapi oleh sopir truk sampah dan juga solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah yang sedang dialaminya tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai daftar aktivitas. Pada daftar aktivitas ini terdapat use case diagram dan aktivitas diagram yang ada pada masing-masing aktor. Nah, penjelasan mengenai use case diagram dan aktivitas diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, use case diagram akan dijelaskan oleh Muhammad Razak Naufal. Kepada Muhammad Razak Naufal dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan use case diagram mengenai diagram masyarakat. Use case diagram ini sendiri terdiri dari use case diagram adalah hubungan yang menjelaskan interaksi antara masyarakat dengan lingkungan, baik itu aplikasi yang sedang dikembangkan. Use case diagram masyarakat ini terdiri dari beberapa aktivitas beberapa poin, di mana pertama ada login. Login merupakan aktivitas pertama yang akan dilakukan oleh masyarakat, di mana login akan masyarakat akan disuruh untuk masuk ke dalam aplikasi Galexion. Lalu terdapat mendaftar. Mendaftar merupakan extend yang ada dari login, di mana ketika ingin login maka masyarakat akan mendaftar terlebih dahulu. Lalu fitur yang kedua adalah melihat lokasi penampungan sampah. Dengan masyarakat dapat melihat lokasi penampungan sampah, di mana dalam melihat lokasi penampungan sampah ini terdapat include untuk update lokasi
terbaru mengenai tempat penampungan sampah. Lalu terdapat extend komoditas pada fitur melihat lokasi penampungan sampah, di mana masyarakat dapat mengakses komunitas yang untuk melihat update terbaru ataupun berita-berita terbaru mengenai lokasi penampungan sampah yang telah dia pilih. Lalu untuk fitur yang terakhir bagi kesejahteraan masyarakat adalah melihat jadwal pengangkutan sampah, di mana masyarakat dapat melihat jadwal pengangkutan mobil truk sampah, kapan dan bagaimana rutenya. Untuk mendaftar, melihat lokasi penampungan sampah dan melihat jadwal pengangkutan sampah, masyarakat diwajibkan untuk login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Lalu selanjutnya terdapat use case diagram sopir mobil sampah. Use case diagram sopir mobil sampah pertama terdapat login, di mana masyarakat harus sopir mobil sampah harus login terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi Galaxian. Lalu terdapat mendaftar, di mana masyarakat tentunya diwajibkan untuk mendaftar untuk bisa login ke dalam aplikasi. Lalu fitur kedua melihat lokasi penampungan sampah, di mana sopir mobil truk sampah dapat melihat lokasi penampungan sampah. Lalu terdapat fitur yang terakhir yaitu update jadwal mengangkut sampah. Untuk update jadwal mengangkut sampah ini sendiri merupakan fitur khusus yang hanya dapat diakses oleh sopir mobil sampah, di mana dia dapat menambahkan kapan dan jadwal apa yang sedang dia melalui rute dalam pengangkutan sampah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Razak Naufal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikral Alfi Syahrin. Kepada Zikral dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang activity diagram masyarakat. Jadi activity diagram itu suatu gambaran yang berisikan tentang aktivitas dan tindakan uh, dari masyarakat tersebut. Jadi yang pertama masyarakat akan diarahkan ke tampilan mendaftar. Setelah mendaftar, masyarakat akan disuruh login. Lalu ketika sudah login, masyarakat akan ditampilkan dengan tampilan beranda. Pada tampilan beranda, masyarakat akan disuruh untuk memilih 3 fitur. Fitur yang pertama yaitu adalah melihat jadwal pengangkutan sampah. Fitur yang kedua lokasi saat ini dan fitur yang ketiga melihat lokasi penampungan sampah. Pada fitur lokasi saat ini, dia akan dibagikan pada beberapa atribut, yaitu atribut pertama yaitu melihat lokasi penampungan sampah. Dan pada fitur melihat lokasi penampungan sampah, terdapat satu atribut yaitu melihat informasi mengenai penampungan sampah. Ketika masyarakat mengklik salah satu ikon sampah, maka masyarakat akan melihat detail informasi mengenai penampungan sampah. Setelah itu masyarakat akan diarahkan profil lalu dikembalikan lagi ke home. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Next. Terima kasih. Selanjutnya, activity diagram sopir mobil sampah yang juga akan dijelaskan oleh Zikral Alfi Syahrin. Kepada Zikral dipersilakan. Lalu yang kedua ada activity diagram sopir mobil sampah. Sama halnya seperti masyarakat, sopir mobil sampah juga diarahkan untuk pertama kali untuk mendaftar. Setelah mendaftar, maka akan disuruh untuk login dan akan ditampilkan dengan tampilan home dan di tampilan home akan disuruh untuk memilih 3 fitur. Pada fitur pertama lihat jadwal pengangkutan sampah, fitur yang kedua lokasi saat ini dan fitur yang ketiga melihat lokasi penampungan sampah. Setelah sopir mobil sampah melihat jadwal pengangkutan sampah, maka halaman selanjutnya itu melihat lokasi penampungan sampah. Setelah itu melihat rute yang dilalui dan dikembalikan lagi ke halaman home. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Zikral Alfi Syahrin. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai rancangan teknis. Pada rancangan teknis ini ada deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan kelas diagram. Adapun deployment diagram akan dijelaskan oleh Muhammad Razak Naufal. Kepada Razak Naufal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Deployment diagram sendiri merupakan gambaran atau proses pada sebuah sistem serta relasi yang ada di dalamnya. Deployment diagram merupakan sebuah diagram yang berfungsi untuk menggambarkan atau memvalidasi suatu proses yang terjadi dalam suatu sistem.
Dalam development diagram ini terdapat 4 node di mana web server, node aplikasi collection, node database collection, dan node user device. Pada pertama terdapat node user device yang terdapat atribut supir truk dan masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Lalu terdapat aplikasi collection di mana terdapat 2 fitur ataupun atribut di dalamnya. Yang pertama adalah jadwal dan yang kedua adalah lokasi. Lalu setelah user mengakses aplikasi ini, maka user akan merequest data kepada database collection, di mana database ini sendiri menyimpan data dari user dengan bantuan database service X dan atribut MySQL. Lalu terdapat web server yang berfungsi untuk cloud sebagai penyimpanan data ataupun programming awal yang berisi atribut MySQL, program language HTML, program language CSS, program language JavaScript, dan framework Bootstrap. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Razak Naufal. Selanjutnya komponen diagram yang akan dijelaskan oleh Zikral Alfisyahrin. Kepada Zikral dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi pada komponen diagram itu diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Jadi yang pertama ada front end dan front end ini memiliki 2 node. Node yang pertama perangkat aplikasi masyarakat. Jadi pada perangkat aplikasi masyarakat ini masyarakat diarahkan untuk melihat menu. Setelah melihat menu maka akan muncul satu fitur yaitu klik lokasi penampungan saat ini dan diarahkan untuk melihat lokasi penampungan sampah. Setelah fitur melihat lokasi penampungan sampah, maka akan diarahkan lagi ke tampilan melihat detail informasi lokasi penampungan sampah. Dan pada node yang kedua, perangkat aplikasi bangku sampah, yaitu sama seperti halnya masyarakat, sopir juga disuruh untuk melihat menu dan memilih salah satu fitur, yaitu melihat jadwal pengangkut sampah. Setelah melihat jadwal pengangkut sampah, maka sopir diarahkan untuk melihat list jadwal pengangkut sampah. Pada perangkat aplikasi masyarakat, diarahkan ke RESTful API masyarakat. Dan perangkat aplikasi masyarakat, sampah juga dikembalikan ke RESTful API pengangkut sampah. Lalu kedua RESTful ini dibawa ke controller dan pada controller dibawa ke database aplikasi collection. Database aplikasi collection ini dikembalikan kepada front end perangkat aplikasi masyarakat dan perangkat aplikasi pengangkut sampah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zikral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai package diagram. Package diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang dipakai untuk mengelompokkan elemen-elemen atau kelas-kelas tertentu. Package diagram ini digunakan dalam pengembangan sistem skala besar dengan tujuan untuk lebih mudah dalam melakukan penyusunan, sehingga diagram jenis ini tidak terlalu dibutuhkan dalam pengembangan sistem skala kecil. Package diagram ini berisi bagaimana user menggunakan aplikasi Garlection. User akan terhubung dengan aplikasi Garlection dan bisa menggunakan aplikasi tersebut setelah user melakukan registrasi dan login. User dapat mengakses berbagai informasi seperti misalnya informasi tentang sampah, jadwal truk sampah, lokasi tempat pembuangan sampah, serta rute menuju lokasi tempat pembuangan sampah tersebut. Baiklah, demikian saja dari saya. Selanjutnya penjelasan mengenai kelas diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Razak Naufal. Kepada Razak Naufal dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram pada UML yang menggambarkan kelas-kelas pada sebuah sistem dan hubungan atau relasi antar kelas-kelas tersebut. Dalam setiap kelas terdapat atribut dan operasi yang dimasukkan ke dalam kelas diagram yang kami rancang terdapat beberapa kelas, yaitu kelas website yang berupa cloud dari data aplikasi kami, lalu kelas kendaraan, kelas truk sampah, kelas driver, kelas rute, kelas aplikasi collection, lalu terdapat kelas sampah, lalu terdapat kelas garbage tipe atau tipe sampah, terdapat waste collection event ataupun waktu dari pengangkutan sampah, dan aplikasi collection yang diakses oleh masyarakat. Pada kelas website terdapat atribut ataupun terdapat
atribut, yaitu pertama ID dari cloud yang bertipe data integer, lalu terdapat lokasi yang bertipe data string, lalu terdapat operation set lokasi, set set lokasi, lalu get site ID dan get lokasi. Lalu pada kelas kendaraan terdapat atribut dari ID kendaraan yang bertipe data integer dan kapasitas dari kendaraan yang bertipe data integer. Lalu terdapat operation yaitu set kapasitas, lalu get ID kendaraan dan get kapasitas. Untuk kelas-kelas lainnya kurang lebih hampir sama, di mana setiap kelas tentunya terdapat atribut dan operation di dalamnya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana rancangan atau hubungan antara kelas diagram yang telah kami rancang. Pertama, ada application intelligence yang diakses oleh masyarakat, di mana aplikasi ini akan dapat mengakses tipe data, di mana application intelligence ini mengakses tipe data dari kapan jadwal pengangkutan sampah, di mana dalam kapan jadwal pengangkutan sampah ini terdapat tanggalnya, terdapat model truk yang mengangkut sampah, dan terdapat sampah apa-apa saja yang akan diangkat. Lalu dalam jadwal pengangkutan sampah ini akan terdapat tipe sampah yang akan diangkut. Lalu tipe sampah yang akan diangkut akan diberikan lokasi oleh kelas sampah, di mana lokasi dari tipe sampah yang akan diangkut akan disampaikan kepada user. Lalu setelah tipe sampah tersebut telah diangkut, maka akan menyimpan data kembali ke dalam cloud. Untuk dari application collection yang diakses oleh super mobil truk sampah, terdapat rute, di mana super truk dapat melihat rute, lalu terdapat ID atau pengenal dari driver ataupun supir, lalu terdapat truk sampahnya, di mana ada lokasi truk sampah sebelum memulai rute dan nomor kendaraannya. Lalu pada truk sampah ini terdapat dua akses data, di mana dia akan masuk ke dalam tipe kelas kendaraan dan tipe dari kapan jadwal pengangkutan sampah. Lalu dari kendaraan ini sendiri akan masuk ke dalam penyimpanan di cloud ini sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kelas diagram. Kurang lebihnya setiap kelas ini hampir sama, di mana di dalamnya terdapat atribut dan terdapat operation di dalamnya. Lalu saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Razak Naufal. Baiklah, demikian saja presentasi kami pada kesempatan kali ini mengenai rancangan teknis pada aplikasi collection. Apabila ada kata-kata kami yang tidak sesuai dan tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.